bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke, baik, kali ini sudah lama banget untuk kita membahas cerita-cerita misteri ya guys. Kali ini sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kamu guys, semoga bermanfaat. Karena videonya mukbang terus ya, jalan-jalan terus, bukan jalannya mukbang, kebanyakannya guys. Jadi aku ingin buat cerita misteri kali ini guys. Masa makan terus gitu, vlog keluar terus gitu ya. Oke guys, biar bermacam-macam kontennya. Kali ini aku akan membahas sebuah area guys, ada di Amerika Serikat guys. Nah, area ini sangat kalau bisa dibilang terpencil ya guys, dan tidak boleh dikunjungi. Nah, daerah itu adalah area 51 guys. Area 51 ini adalah sebuah daratan terisolasi di bagian selatan Nevada guys, yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat guys. Jadi itu area yang dimiliki oleh pemerintah sana guys, dan digunakan sebagai pusat pembangunan rahasia dan percobaan pesawat-pesawat tempur generasi baru guys. Nah, karena pasti tahu ya pesawat-pesawat tempur generasi baru ya guys. Kalau misalnya ketemu itu, tapi itu tersembunyi guys, tidak ada yang bisa membongkar itu semua guys. Kita langsung saja bahas ya guys. Ini fakta-faktanya area 51 ya guys. Aku cari di internet ya guys. Nah, yang pertama itu adalah pernah digunakan untuk uji coba deteksi nuklir guys. Wah, nuklir, bayangkan guys, kamu tahu nuklir guys. Nuklir itu kayak bom yang meledakkan satu benua atau berapa ya, mungkin tergantung ya gitu ledaknya guys ya. Nah, area 51 diduga adalah status penelitian teknologi luar angkasa yang hanya mementingkan ketenaran guys. Semuanya dimulai pada Juli 1947 ketika headline halaman depan Roswell Daily Record meneriakkan RAAF menangkap piring terbang di peternakan di wilayah Roswell. Nah, dan juga itu guys, katanya di area 51 nih guys, mereka tuh tak bisa komunikasi dengan alien ya, kayak gitu guys. Ya, bersangkut pautan dengan UFO dan alien guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, namun militer AS ya guys mengklaim bahwa benda yang jatuh tak dikenal itu hanyalah balon cuaca, meskipun ahli teori ya guys konspirasi itu bersikeras guys bahwa yang benda yang jatuh yang tak dikenal itu ya dari mungkin dari luar angkasa itu adalah UFO guys. Nah, dan pada September 1994 ya guys, TNI Angkatan Udara Amerika Serikat merilis laporan dengan cerita yang lebih lengkap. Rongsokan itu memang sebuah balon, tapi bukan balon cuaca biasa. Sebaliknya adalah balon pemantauan atom yang dimaksudkan untuk mendeteksi ledakan uji coba nuklir di kejauhan guys. Nah, itu guys. Yang kedua adalah konspirasi soal UFO guys. Area 51 tidak benar mendapatkan reputasi tentang luar angkasa sampai akhir 1980-an. Ketika seorang pria bernama Robert Lazar mengatakan kepada stasiun televisi Las Vegas bahwa dia bekerja di sebuah situs misterius bernama S4 di dekat area 51 untuk merekayasa balik piring terbang yang jatuh guys. Nah, ini kok bisa diperlihatkan? Padahal area ini ya dilarang ya, mungkin karena aneh guys, rahasia, pendaftarannya itu rahasia guys. Hal ini sungguh sangat menyebabkan kehebohan ya guys, sehingga Lazar kemudian ditemukan telah memalsukan pekerjaannya tidak hanya di pangkalan tetapi seluruh latar belakangnya. Dan si Lazar nih guys mengklaim telah lulus dari MIT dan Caltech, tapi sebenarnya ia tidak kuliah di keduanya. Ini universitas di Amerika guys, MIT dan Caltech. Ia juga mengklaim telah bekerja untuk Laboratorium Nasional Los Alamos yang ternyata juga palsu guys. Nah, ternyata dia justru bekerja pada ini guys, nganu ladang tuh guys, apa istilahnya guys, wartawan mendeteksi gitu guys. Yang ketiga adalah tak ada pengunjung guys. Ya, kan yang saya sebutkan tadi, tidak ada pengunjung yang sama sekali ke sana. Meskipun ya mungkin ada para orang yang video menyelinap ya guys, mungkin loh ya guys. Aku gak tahu pasti ya guys.
Area 51 ada di peta guys, ada di Google Maps guys. Namun tak ada yang berani ke sana karena tempat ini adalah area terlarang guys. Nah, dengan penjagaan yang sangat ketat guys, mungkin petugasnya itu pakai sniper ya guys, berpatroli terus guys keliling wilayah itu guys. Koyo anu guys, rekan guys, apa COC, game COC guys. Nah, di tengah kan ada rumah, di sini ada ya kayak gitu guys. Namun ya guys, sebuah media ya guys sempat melaporkan bahwa ada beberapa warga sipil yang berhasil mengunjungi fasilitas area 51 ini guys. Mereka kemudian dipaksa memakai perangkat pembatas pandangan yang disebut Foglass. Nah, aku nggak tahu perangkat pembatasan pandangan ini, nanti aku cari di Google. Nah, kayak gini gambarnya pokoknya ya. Nah, mengingat pengujian pesawat siluman di tempat tersebut ya guys, kerahasiaan semacam ini tidak terlalu mengejutkan guys. Bahkan penjaga militer yang berada di area tersebut telah meminta kompensasi untuk masalah pernapasan yang mereka alami sejak terkena bahan kimia beracun dari pembakaran lapisan yang dimaksudkan untuk melindungi pesawat dari radar. Waduh, ini sangat aneh sekali guys. Ngeri guys. Ya. Yang keempat adalah diduga jadi lokasi syuting pendaratan di bulan guys. Nah, beberapa ahli teori konspirasi juga berpikir bahwa area 51 ini adalah tempat pendaratan di bulan dilakukan guys. Dalam buku tahun 1974 yang berjudul We Never Went to the Moon, Amerika $30 billion Swindly, ahli teori konspirasi Bill Casey berpendapat bahwa astronot NASA tidak pernah berhasil keluar angkasa dan bahwa semua rekaman Neil Armstrong dan Buzz Aldrin berjalan di permukaan bulan adalah difilmkan di area 51. Tentu saja pendaratan di bulan ini tidak dipalsukan. 6 misi Apollo bahkan membawa kembali batu bulan seberat 842 pon atau kalau di kiloan ya guys, 382 guys, sebagai souvenir guys. Namun beberapa peralatan luar angkasa seperti penjelajah dan sistem mendukung kehidupan diuji di Nevada di lokasi pengujian nuklir terdekat guys. Dan yang kelima guys, faktanya adalah jebakan untuk wisatawan guys. Nah, kenapa kok bisa guys? Nah, langsung kita bahas. Warga sipil dapat berkendara ke gerbang depan dan belakang area 51 guys. Tetapi jangan mencoba untuk masuk tanpa izin karena dapat mengakibatkan penangkapan dan denda hingga $1.000 atau kalau dirupiahkan sekitar 14 juta guys. Wah. Dan 6 bulan penjara guys, atau keduanya guys. Penjara plus denda guys. Peringatan itu ya guys ditandai dengan tanda merah tebal yang sangat jelas di sekitar pangkalan guys. Maksudnya setiap pagar atau ya pintu masuk ya pasti ya tidak boleh ada yang masuk selain pegawainya itu guys di situ guys. Kantor sudah kantor itu sangat tertutup gitu, kantor tertutup gitu guys. Nah, wisatawan ya guys, kalau kalian mau ke sana ya guys, bisa mendapatkan kesenangan mereka di dekat Rachel, Nevada yang menawarkan destinasi wisata bertemakan alien guys. Meski tidak ada pompa bensin di Rachel dan destinasi yang menyebut dirinya Area 51 Research Center telah ditutup, tetapi pengunjung dapat menikmati makanan di restoran Little Elaine dan menginap di Dreamland Resort yang bertema konspirasi guys. Oh, ini mengecok guys. Langsung kita bahas kisahnya guys, kisah janggal area 51 yang tak pernah terungkap guys. Kisah janggalnya, misteri pria meminta tolong guys. Yang pertama nih guys, tadi faktanya. Sekarang kisah janggal. Yang pertama, area 51 dan misteri pria yang minta tolong. Pada 1997 silam, sebuah radio bernama Coast to Cash mendapat telepon dari seorang pria yang pernah bekerja pada area 51 ini guys. Pria tersebut mengaku bahwa ia baru saja melarikan diri dari zona tersebut dan begitu panik untuk menceritakan kisahnya guys. Ketika ia mencoba meneruskan, telepon terputus secara misterius guys. Nah, jadi mungkin dia telepon guys. Mungkin dalam keadaan apa agak tahu ya. Tolong ya. Nah, setelah dia panik, langsung terputus guys. Saat menceritakan kisahnya tuh guys. Dan yang kedua adalah pekerja area 51 guys.
di setiap ini guys, guys. Nah, di setiap minggunya guys terdapat 28 pesawat maskapai Joint Air Network of Employee Transportation atau disingkat JANET yang terbang dari Las Vegas, Bandara Internasional McCarran untuk mengirim 1.000 pekerja di area 51 guys. Maskapai JANET ini menjadi satu-satunya yang diperbolehkan melewati jalur udara area 51 guys. Seperti diketahui jalur udara zona area 51 ini bahkan tidak boleh dilewati sama sekali oleh pesawat manapun, termasuk pesawat militer guys. Nah, mungkin pesawat militer Amerika nggak boleh lewat mungkin guys. Aneh banget guys. Kalau misalnya nggak boleh lewat pesawat negaranya. Yang sangat aneh, para pekerja yang dikirimkan tersebut tidak menggunakan pakaian kerja yang semestinya. Gaya berpakaian yang mereka pakai bahkan sangat casual. Casual kayak apa guys? Apa guys? Kalian bisa bayangkan ya. Yang ketiga adalah Independence Day guys. Independence Day merupakan salah satu film sci-fi yang booming pada 1997. Awalnya film tersebut didukung penuh dari instansi Angkatan Udara Amerika Serikat, dan sayangnya pihak Angkatan Udara AS ini ya guys membatalkan dukungan tersebut karena mengetahui skenario film ini merujuk ke area 51 guys. Nah, dulu sempat didukung dan mungkin setelah dilihat ternyata menuju ke sana akhirnya agak ditayangkan. Nah, yang selanjutnya area 51 baru diakui di 2013 guys. Area 51 sempat menjadi hal yang tabu untuk dibahas di publik guys. Nah, bahkan wilayah ini ya guys sempat tidak diketahui dalam kurun waktu yang begitu lama. Dan pada tahun 2013 CIA mengumumkan perilisan dokumen resmi soal proyek yang dilaksanakan di daerah tersebut dan menjadikan area 51 sebagai wilayah yang pada akhirnya diakui. Bahkan hal tersebut menjadikan nama area 51 disebut pertama kali oleh Presiden Barack Obama untuk pertama kalinya di depan publik. Nah, dan ini guys, yang terakhir adalah rahasia besarnya guys. Menurut rumor yang beredar guys, di area 51 nih guys, para pekerja harus tertutup alias wajib menyimpan rapat apa yang mereka lihat di area 51. Berarti setiap ada rapat gitu ya. Berarti setiap ada kayak rapat-rapat gitu kan. Biasanya kalau di kantor kan habis rapat kita maksudnya kita yang ngomong-ngomong gitu ke orang-orang lain gitu. Kalau di situ nggak boleh. Ya bolehnya mungkin cuma di daerah itu. Mungkin sama kayak di kantor lah ya kalau meeting guys. Sama kayak di situ. Tertutup banget. Dan kabarnya ya guys, si pekerjanya nih ya guys telah disumpah untuk menyimpan rahasia tersebut guys, serta menandatangani dokumen perjanjian yang telah dibuat guys. Nah, jadi guys, misalnya daftar kerja di situ kamu ya guys ya, nggak tahu lewat mana, jalur rokok, mungkin jalur senam PTN ya kalau gitu kan guys, misalnya lewat jalur apa gitu ya, kalian tuh pasti disumpah dulu dan setiap rapat kalian tuh harus menyimpan rapat itu dalam-dalam guys, gak boleh kalian buka mana guys, gak boleh guys. Nah gitu guys. Oke guys. Nah, dan yang ini guys, sudah guys, sudah habis ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Dan itu adalah fakta dan juga guys, kisah dari si area 51 ini guys. Kisah dari si area 51 dan juga fakta dari area 51. Dan semoga video ini bermanfaat guys ya. Kali ini aku buat video cerita nih guys dengan semangat ya guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like juga, dan juga share. Saya Teguh dari vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berpuasa guys.